kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ajar kami saat ini Tuhan untuk mengerti lebih lagi Tuhan perasaanmu, hatimu, kehendakmu untuk setiap keluarga di tempat ini. Rapi hambamu, rapi setiap kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah membawa kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Shalom. Untuk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini tema kita yang kita akan belajar tentang membangun keluarga yang rukun. Berbicara tentang membangun adalah berbicara tentang progres. Ya. Berbicara membangun adalah berbicara tentang bagaimana kita harus memiliki tujuan, pola, ya, patron. Bicara membangun adalah bicara tentang sesuatu yang tidak mudah. Kalau kita membangun sebuah rumah, ya tentunya kita harus memikirkan bagaimana nanti rumah yang akan kita buat. Ya. Modelnya seperti apa? Mau 1 lantai kah? Mau 2 lantai kah? Mau kamar mandi di depan atau di belakang? Ya. Di depan itu seperti apa tamannya? Ya. Kita harus memiliki pola yang jelas, memiliki tujuan yang jelas. Tidak ada, saya yakin ya di antara kita yang bangun rumah, Bu Pak, bangun rumah modelnya gimana nggak tahu, nanti terserah aja. Kalau nanti bata ditumpuk-tumpuk terus jadinya seperti apa, ya seperti itulah nanti rumah saya. Saya percaya nggak ada ya, nggak ada di sini. Tapi sudah memikirkan bagaimana pola, bagaimana nanti yang akan nampak, yang akan terjadi ya dalam pembangunan rumah kita ini. Ya. Yang pertama itu, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah bagaimana kita menyatukan hati, ya. Menyatukan hati. Harus ada satu pemimpin. Tidak boleh ketika kita membangun ya ada 2 instruksi. Oh, maunya seperti ini. Ya, yang kedua maunya seperti ini. Jadi ketika kita membangun, kita harus punya kesehatian, kesepakatan, ya. Kita harus memilih siapa yang jadi pemimpin, ya, yang menginstruksikan. Pembangunan ini harus seperti apa sih, ya? Dasarnya itu seperti apa sih? Ya, harus bikin besinya berapa seperti itu ya, walaupun saya belum pernah membangun ya Bapak Ibu Saudara. Terus kayunya mau pakai kayu apa ya, mau pasirnya seperti apa ya, itu harus ada satu komando dan itu harus sepakat. Tidak bisa di dalam kita membangun ya ada 2 orang yang saling berbeda, tidak akan mungkin terlaksana pembangunan itu dengan baik ya. Kita mengingat ada cerita ketika ingin membangun Menara Babel ya. Pada awalnya begitu indah, begitu baik ya. Diawali dengan kesepakatan untuk membangun sesuatu yang baik, yang indah. Tetapi dengan berjalannya waktu ya, mereka mulai memiliki kepentingan tertentu dan akhirnya akhir dari cerita itu bahwa sesuatu yang tidak baik itu terjadi ya.
Jadi mari ketika kita membangun, kita harus memiliki kesehatian. Kita harus memiliki kesepakatan. Siapa nih yang akan menjadi kepala dari pembangunan ini? Tidak boleh ada dua orang atau lebih ya yang memberikan instruksi di rumah tersebut ya, dalam pembangunan rumah tersebut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar bahwa membangun keluarga yang rukun ini sesuatu yang menurut saya bukan sesuatu yang mudah ya, karena kita dipertemukan dari berbagai macam ya latar belakang pendidikan, ekonomi, budaya dan lain-lain sebagainya ya. Saya campuran antara Chinese, Jawa dan Sunda ya. Tetapi saya dipertemukan dengan Pak Rofli yang Chinese Sulawesi ya. Tentunya dari situ aja udah sangat berbeda ya. Dari cara kita dari keluarga kita masing-masing ya, tentunya pendidikan kita, cara orang tuanya Pak Rofli mendidik Pak Rofli atau orang tua saya mendidik saya itu sangat berbeda ya. Dan pendidikan ya juga hal-hal lain ya yang Pak Rofli sudah dapatkan di sana dan saya juga. Tetapi bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita harus ketemu dalam satu wadah di mana kita harus selaras, seiring, sejalan. Kira-kira mudah apa enggak? Sulit ya, betul ya, sangat sulit. Mungkin awal-awal pernikahan kita semua mungkin ya diwarnai dengan sesuatu yang manis, yang indah ya. Mungkin kalau ada kata-kata yang agak keras seperti itu, perilaku yang kurang berkenan itu kita bisa tutupi ya. Wah, dia tetap indah, dia tetap baik, tetap manis. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika pernikahan itu sudah menginjak di tahun-tahun yang sudah banyak ya, perkara yang kecil pun akan menjadi perkara yang besar ya. Sesuatu yang sepele akan menjadi bumerang ya, untuk bisa mengacau balaukan semua ya. Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa kita pungkiri ya, bahwa kita memiliki cara pandang, memiliki segala sesuatu yang tadi saya bilang ya, dari budaya, dari pendidikan, dari keluarga yang sangat berbeda seperti itu ya. Tetapi mari kita kembali kepada firman Tuhan, kepada kebenaran yang sesungguhnya, bahwa Tuhan merindukan ya wadah di mana keluarga itu menikmati berkat-berkat Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Kita melihat di cerita Alkitab ada bagaimana Yesus membuat mujizat di pernikahan ya. Ini berbicara tentang bagaimana wadah yang Tuhan buat itu adalah wadah di mana kita boleh melihat pertolongan dan mujizat Tuhan. Tidak ada, makanya orang Kristen ya bukan tidak bisa, Kita menemui banyak orang Kristen yang bisa bercerai, tetapi orang Kristen tidak boleh bercerai. Karena ketika kita bercerai, ketika kita tidak ada di wadah yang Tuhan inginkan, kita tidak akan pernah mengalami mujizat itu. Kita tidak akan pernah bisa melihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sepakat, mari kita yakini itu. Seburuk apapun, ya, sekacau balau apapun rumah tangga kita saat ini, saya dan kita semua, mari kita sepakat untuk kita tidak keluar dari wadah itu. Yang sepakat katakan amin. Yang masih jomblo, masih single, gak usah amin.
bersyukurlah yang jomblo-jomblo ya, yang belum punya pasangan, pilihlah pasangan yang tepat ya, supaya tidak menyesal kemudian ya. Nggak bisa keluar kalau sudah diberkati, sudah dipersatukan, tidak boleh diceraikan. Bisa ya. Orang lain sering berpikir ya, bukan cuma orang lain, orang sini dan situ juga sering berpikir, ngapain ya, kok rumah tangga seperti ini, saya dikecewakan ya, saya disakiti. Wah, memang dia itu ya punya karakter yang tidak betul. Baru saya tahu ya, awal-awal pernikahan sepertinya manis, indah. Tapi setelah beberapa tahun, wah kelihatan ya, mulai ada taringnya, mulai ada tanduknya ya. Seburuk apapun, jangan pernah meninggalkan wadah itu. Ketika kita meninggalkan wadah itu, kita berpikir bahwa di luar sana ada yang lebih baik, lebih indah, bahwa sendiri itu lebih baik, Bu ya. Ya kalau Tuhan suruh kita selibat nggak apa-apa, tapi jangan menikah dulu ya, baru mau sendiri ya. Tapi kalau sudah menikah, apapun yang terjadi, wadah itu adalah wadah yang Tuhan berikan untuk kita, di mana kita boleh melihat Tuhan itu menyertai kita, menolong kita, dan mujizat Tuhan akan dinyatakan di wadah itu. Bagaimana Bu kalau kita melihat suami istri kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan ya. Banyak hal yang terjadi dalam rumah tangga diawali dengan sesuatu yang tidak baik, tidak mengenakan, atau diawali dengan sesuatu yang indah. Tetapi dengan berjalannya waktu, sesuatu yang indah itu mulai memudar. Bagaimana Bu menyikapi hal itu? Saya bertanya juga sama Tuhan tentang hal itu. Saya tidak mau mengkhotbahkan sesuatu yang hanya memindahkan poin-poin yang sudah diberikan kepada saya, tapi saya mau ada sesuatu yang Tuhan ingin katakan buat saya dan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap ada di wadah itu. Kita tidak meninggalkan orang-orang yang ada di wadah itu. Walaupun orang-orang yang ada di wadah itu adalah orang-orang yang mungkin adalah orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang tidak berkenan hidupnya di hadapan Tuhan. Tetapi mari menjadi pribadi yang tetap ya ada di tempat itu, supaya Tuhan tetap memberkati wadah itu. Ketika kita keluar ya, kita jangan berharap ada wadah rumah tangga yang lain yang Tuhan bisa berikan. Gak ada. Karena tidak ada pernikahan kedua ya, tidak ada. Ketika sudah diberkati, itu adalah pernikahan kita seumur hidup kita. Mari kita tetap bertahan di wadah itu ya, menjadi seorang suami, menjadi seorang istri yang tetap mempertahankan rumah tangga melalui kita, melalui suami yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, melalui istri yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kita akan melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Rumah tangga bukan berbicara tentang bagaimana mewahnya rumah kita, bagaimana fasilitas yang begitu lengkap ya, mau makan tinggal remote, mau minum tinggal pakai remote ya, mau pipis tinggal pakai remote ya. Tetapi kalau di dalamnya tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, buat apa ya? Betul apa betul? Betul. Sesederhana mungkin rumah kita mungkin rumah yang sangat imut begitu ya. Saya tidak mengatakan kecil, imut ya. Karena kalau imut itu berbicara tentang kecil, lucu,
ya, dan buat kita suka seperti itu. Tetapi ada orang-orang di dalamnya